linguistik. Linguistik atau ilmu bahasa yang dikaji saat ini berasal dari penelitian tentang bahasa sejak zaman Yunani pada abad 6 SM. Studi linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama tahap spekulasi, yang kedua yaitu tahap observasi dan klarifikasi, dan yang ketiga yaitu tahap perumusan teori. Tahap yang pertama yaitu tahap spekulasi. Pada tahap ini muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa bahasa tidak didasarkan pada data empiris, melainkan pada dongeng atau rekaan belaka. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap observasi dan klarifikasi. Pada tahap ini, para linguis mengadakan observasi terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki, tetapi belum pada tahap merumuskan teori. Maka dari itu, tahap tersebut belum dapat disimpulkan bersifat ilmiah. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ketika bahasa yang diteliti itu bukan hanya diamati dan diklarifikasi, tetapi juga telah dibuatkan teori-teorinya. Nah, sejarah linguistik yang sangat panjang telah melahirkan berbagai aliran-aliran linguistik. Masing-masing aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bahasa. Salah satu dari 9 aliran linguistik adalah aliran takmemik dan aliran transformasi yang akan kami bahas pada video. Pengertian takmemik. Takmemik adalah sebuah teori dalam linguistik karena memiliki sebuah nilai teori yang mencakup sebuah model yang memungkinkan tes lebih mendalam dan sistematis untuk hubungan antar variabel. Takmemik dapat mengantisipasi sifat kelemahan sebuah teori. Latar belakang munculnya aliran takmemik. Aliran takmemik muncul karena ketidakpuasan terhadap aliran-aliran sebelumnya, sehingga aliran takmemik ini muncul dengan menganalisis aliran sebelumnya. Ciri-ciri aliran linguistik takmemik yaitu di sini kami menyebutkan 5 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu setiap struktur terdiri atas takmen-takmen. Apa sih takmen itu? Takmen adalah bagian suatu konstruksi gramatikal yang memiliki 4 macam kelengkapan spesifikasi ciri yang meliputi yang pertama ada slot, yang kedua ada kelas, yang ketiga ada peran atau role, yang keempat ada kohesi. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat elektif. Apa sih elektif itu? Elektif itu merupakan perpaduan dari aneka macam teori yang dirangkum sesuai dengan preposisi masing-masing. Ciri yang ketiga yaitu bersifat universal. Keuniversalan atau kesemestaan dalam teori ini bukan saja kesemestaan dalam arti berlaku untuk semua bahasa, akan tetapi juga kesemestaan dalam arti dapat berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia. Ciri yang keempat yaitu ada 3 hierarki linguistik, yaitu yang pertama hierarki referensial, yang kedua hierarki fonologikal, dan yang ketiga yaitu hierarki gramatikal. Kemudian ciri yang kelima yaitu tataran pada hierarki gramatikal. Tataran terendah dalam hierarki gramatikal yaitu menurut teori ini adalah morfem, dan tataran tertingginya adalah wacana. Analisis aliran takmemik. Menurut Pick, satuan dasar sintaksis tidak dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi saja seperti subjek, predikat, dan objek, dan tidak pula dinyatakan dengan deretan bentuk-bentuk saja seperti frasa benda, frasa kerja, frasa benda, tapi harus dinyatakan bersamaan dengan rumusan seperti ini. Seperti yang ada di video rumusnya, cara membaca rumus ini yaitu fungsi subjek diisi oleh frasa nominal, fungsi predikat diisi oleh frasa verbal,
Selanjutnya diikuti pula oleh fungsi objek yang diisi oleh frasa nominal. Dua unsur takmen tersebut, yaitu fungsi dan kategori kata, pada perkembangan selanjutnya ditambahkan unsur peran atau pengisi makna, dan kohesi, yaitu keterikatan antara satuan-satuan lingual. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa aliran ini satuan-satuan dasar sintaksis yang takmen dapat digambarkan sebagai 4 sisi, yang seperti pada video ada 4 sisi, yaitu ada fungsi, kategori, peran, dan kohesi. Berdasarkan teori ini, kalimat "Paman membaca koran tadi pagi" dapat dianalisis dengan hasil seperti berikut. Seperti yang ada di video, cara membacanya yaitu kata paman menempati posisi sebagai subjek, kategori sebagai kata ganti, dan peran sebagai pelaku. Kemudian kata berikutnya yaitu kata membaca menempati posisi sebagai predikat, kategori sebagai kata kerja transitif, dan perannya adalah aktif. Kemudian yaitu kata koran menempati posisi objek, kategori sebagai kata benda, dan peran sebagai tujuan. Kemudian frasa tadi pagi menempati fungsi keterangan, kategori frasa benda, dan peran waktu. Nah, pada kolom kohesi atau keterikatan antara satuan-satuan lingual pada analisis di atas tadi dikosongkan karena bahasa Indonesia bukanlah jenis bahasa yang berkasus. Tokoh dari aliran takmemik yaitu adalah Kenneth Lee Peake, yaitu seorang pelopor dari aliran ini. Secara relatif, teori takmemik kini memang boleh dikatakan masih cukup baru. Kebulatan dan kelengkapannya baru terwujud pada tahun 1977 dengan terbitnya buku Grammatical Analysis karangan Kenny L. Peake dan Evelyn G. Peake. Mereka adalah sepasang suami istri dari University of Texas at Arlington dan sebagai direktur SEAL, yaitu SEAL itu Summer Institute of Linguistics. Aliran takmemik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kami di sini menyantumkan 5 kelebihan dari aliran linguistik takmemik ini. Yang pertama yaitu aliran ini berwawasan eklektik sehingga prinsip-prinsip aliran pratakmemik dihargai dan diperhitungkan sesuai karakteristiknya. Yang kedua yaitu dengan konsep semesta, bahasa apapun dapat dianalisis dengan teori takmemik. Yang ketiga yaitu level gramatikalnya sangat lengkap dari morfem hingga wacana. Yang keempat yaitu dalam pengajaran bahasa dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan komunikatif dan pendekatan kontekstual. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu fleksibilitas dan analisis bahasa. Takmemik juga memiliki kekurangan. Di sini kami juga mencantumkan 5 kekurangan dari aliran linguistik takmemik. Yang pertama yaitu tidak tampak kekhasan karena eklektik. Yang kedua, pada masyarakat konservatif, predikat harus kata kerja dan tidak ada istilah nominal belum diterima di semua masyarakat. Kekurangan yang ketiga yaitu analisis menggunakan rumus-rumus rumit. Yang keempat, jika diterapkan dalam pembelajaran, khususnya paragraf, akan sulit menganalisis struktur bahasanya. Yang kelima yaitu sebagai aliran yang bersifat elektik,
Namun tidak terdapat cakupan mentalistik yang digunakan dalam memahami sebuah perilaku bahasa. Nah, itulah pembahasan mengenai aliran takmik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aliran transformasi. Linguistik transformasi. Aliran yang dipelopori oleh N. Chomsky ini merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang oleh aliran ini ialah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan habit. Adapun ciri-ciri aliran transformasional yang dikemukakan oleh Suparno 2003 secara lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan paham mentalistik. Aliran ini beranggapan bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tanggap semata-mata akan, tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Proses berbahasa bukan sekedar proses fisik yang berupa bunyi sebagai hasil sumber getar yang diterima oleh alat auditoris, akan tetapi berupa proses kejiwaan di dalam diri peserta bicara. Oleh karena itu, aliran linguistik ini sangat erat kaitannya dengan subdisiplin psikolinguistik. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Kaum transformasi menertawakan anggapan kaum struktural bahwa bahasa merupakan faktor kebiasaan habit. Mereka beranggapan dengan penuh keyakinan bahwa bahasa merupakan faktor innate, warisan keturunan. Apabila kaum struktural dapat memberikan bukti bahwa bahasa merupakan habit, maka kaum transformasi pun menunjukkan bahwa bahasa bukan habit. Yang ketiga, bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa atas dua lapis, yakni lapis dalam dekstruktur, struktur dalam, struktur batin, dan lapis permukaan, surface struktur, struktur luar, struktur permukaan. Lapis batin adalah tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya atau secara mentalistik, dan lapis permukaan adalah wujud lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Yang keempat, bahasa terdiri atas unsur kompeten atau performance. Linguistik kompeten atau kemampuan linguistik adalah pengetahuan seseorang tentang bahasanya. Termasuk juga di sini kemampuan seseorang untuk menguasai kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya. Sedangkan linguistik performance atau performasi linguistik adalah keterampilan seseorang menggunakan bahasa. Kedua unsur tersebut sama-sama penting kedudukannya, yang satu tidak lebih penting dari yang lain. Namun kenyataannya ada orang yang kompetensinya baik akan tetapi performansinya tidak baik. Sebaliknya ada pula orang yang kompetensi linguistiknya kurang baik akan tetapi performansinya ternyata cukup baik. Yang paling ideal adalah kompetensi dan performansi. Kedua-duanya baik. Yang kelima, analisis bahasa bertolak dari kalimat. Kaum transformasional beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatikal tertinggi. Dari kalimat analisisnya, turun ke rasa dan kemudian dari frasa turun ke kata. Keistimewaan teori transformasional ini ialah tidak diakuinya eksistensi klausa. Itulah sebabnya mengapa analisisnya dari kalimat langsung turun ke frasa, turun ke rasa melalui klausa. Pengingkaran terhadap keberadaan tataran klausa ini oleh aliran lain dianggap sebagai perlakuan yang semena-mena. Yang keenam, bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasional, masalah umum atau tidak umum bukan persoalan. Yang paling penting adalah kaidah. Walaupun suatu bentuk bahasa tersebut belum umum, asalkan pembentukannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka tidak ada halangan untuk mengakuinya sebagai bentuk yang gramatikal. Bentuk kata menggunung menyerupai gunung. Pada konteks sampah telah menggunung di tepi jalan terbentuk oleh penggabungan bentuk dasar gunung dari prefiks mainstream. Hal tersebut terjadi pula pada bentuk
pada bentuk sungai yang artinya menyerupai anak sungai. Pada konteks menganak sungai dengan kaidah semacam itu, maka kita dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif. Misalnya, 1. Bajunya robek membibir, yaitu menyerupai bibir. Yang kedua, pohon itu memayung, yaitu menyerupai payung. Yang ketiga, larinya mengejat, dalam artian menyerupai jet. Yang keempat, batu itu mengursi, dalam artian menyerupai kursi. Yang kelima, buah jeruk itu membola, dalam artian menyerupai bola. Yang ketujuh, membedakan kalimat inti dengan kalimat transformasi. Aliran ini membedakan dua macam kalimat, yaitu kalimat inti dan kalimat transformasi. Kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenai kaidah transformasi, sedangkan kalimat transformasi adalah kalimat yang dikenai kaidah transformasi. Adapun ciri-ciri kalimat inti itu ialah A. Lengkap, B. Simple, C. Statement, D. Aktif, E. Positif, dan F. Runtut. Analisis diuji. Yang kesembilan, gramatikanya bersifat generatif. Tata bahasa yang bertolak dari teori dinamakan tata bahasa generatif transformasi atau TGT. Di dalam teori ini ada anggapan bahwa aturan gramatika menghasilkan kalimat yang tidak terhingga banyaknya, memberikan mekanisme dalam otak yang membangkitkan kalimat-kalimat dengan satu kaidah atau dengan sedikit kaidah. Kita dapat menghasilkan kalimat yang tidak terhingga banyaknya. Teori transformasi ini pada garis besar terdiri atas dua generasi, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama ini biasanya disebut generasi syntactic structures, sedangkan generasi yang kedua biasa disebut generasi aspect of the theory of syntax. Generasi pertama berangkat tahun monumental 1957 dan generasi kedua 1965. Perbedaan prinsip kedua generasi itu ialah pada generasi pertama, komponen semantik belum diintegrasikan, sedangkan pada generasi kedua komponen semantik sudah diintegrasikan bersama dengan komponen sintaksis dan fonologi.